Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi di channel ini. Yuk kita belajar lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar lagi ya untuk materi di tema 7, muatan bahasa Indonesia. Nah, apa sih materi bahasa Indonesia di tema 7 ini? Oke, materi yang akan kita bahas adalah tentang pidato. Kita perlu tahu pengertian dari pidato terlebih dahulu ya. Jadi pidato itu adalah bentuk penyampaian atau pengungkapan pikiran secara lisan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, pidato ini adalah kegiatan yang cukup sering dilakukan ya, tidak hanya di kalangan petinggi negara saja. Pidato ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam pidato ini seseorang itu bisa menyampaikan berbagai hal dengan banyak tujuan, tapi harus ada beberapa hal yang hendaknya diketahui oleh seseorang yang ingin berpidato. Jadi orang yang berpidato itu juga harus mengerti apa sih itu kegiatan pidato, kemudian tujuan pidato itu apa saja, jenis-jenis pidato sampai dengan struktur pembuatan dalam teks pidato. Dua hal yang perlu kita tahu ya bahwa dalam berpidato itu harus ada oratornya. Jadi orator itu adalah orang yang berpidato, kemudian ada audiensi. Ini adalah orang atau orang-orang yang mendengarkan orator yang sedang berpidato. Jadi pidato ini kan kegiatan yang berbicara di depan banyak orang ya. Jadi em, dia harus ada pendengar di situ. Di situ namanya adalah audiensi. Nah, tujuan pidato adalah untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kemudian memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain dan juga ya. Jadi di sini maksudnya menghibur itu adalah mm, pidato ini orang yang berpidato ini akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar ya. Jadi ada seperti unsur-unsur komedinya di situ ya. Kemudian untuk memberi suatu pemahaman atau informasi. Nah, di sini pidato ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Tujuannya adalah untuk apa ya, informasi yang disampaikan ini adalah bersifat penting mengenai sesuatu hal. Untuk selanjutnya kita ke oke, jika kita hendak menulis atau merancang sebuah pidato, ya sebelumnya kita harus tahu bagian-bagian pidato. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini adalah ada kata-kata ucapan syukur, kemudian ada salam pembuka dan tujuan pidato. Jadi pada bagian pembukaan ini ada salam pembuka ya, misalkan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sebagainya. Kemudian ada ucapan syukur dan ucapan penghormatan gitu ya. Ada di situ. Kemudian ada tujuannya ya. Tujuan pidatonya tadi untuk apa seperti itu. Boleh boleh disampaikan. Kemudian yang kedua, di bagian isi itu ada permasalahan dan materi. Nah, di bagian isi ini isi dari pidato yang akan disampaikan ini harus berisi mengenai informasi yang penting gitu ya. Apa maksud dari pidato itu tadi? Jadi hal itu akan membuat pembicaraanmu dalam pidato ini terdukung dan menjadi sesuatu yang terpercaya. Jadi susunlah dengan baik, dengan logis ya dari isi pidato yang akan kamu jelaskan tadi itu ya, yang akan kamu sampaikan kepada audiens gitu ya. Yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi simpulan, saran, kemudian ucapan terima kasih, kemudian ada permohonan maaf dan salam penutup. Jadi bagian akhir dari struktur pidato ini adalah disebut dengan bagian penutup, yang mana bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan itu tadi ya. Selain itu juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya yang mungkin saja gitu ya bisa kita eh, lakukan selama berpidato tadi. Jadi setelah itu kita
bisa menyampaikan rasa terima kasih kita, kemudian dengan salam penutup seperti itu tadi ya. Kemudian lanjut lagi ke jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato di sini yang Ibu sampaikan ada 5 ya, yaitu yang pertama ada pidato informatif. Nah, pidato informatif ini adalah salah satu jenis pidato yang dikenal oleh banyak orang ya. Jadi pidato ini memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi yang penting ya. Jadi informasi ini akan diberikan kepada audiensi tadi atau pendengar ya, supaya pendengar atau audiensi itu tadi mengetahui apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua ada pidato persuasif. Nah, pidato persuasif. Persuasif itu ajakan ya, persuasif. Jadi jenis pidato yang ini, persuasif ini adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Jadi persuasif itu adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif ini juga nantinya bisa mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang ya. Untuk yang ketiga ada pidato argumentatif ya. Jenis pidato selanjutnya ini yang argumentatif ini adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data atau alasan. Jadi hal-hal yang berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Itu untuk argumentatif ya. Yang selanjutnya yang keempat ada pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif ini adalah di sini pidato rekreatif ini bisa juga disebut dengan pidato kekeluargaan. Jadi pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan ya. Kemudian yang oh sorry sorry itu tadi yang kelima pidato rekreatif ya. Untuk yang keempat deh pidato deskriptif. Pidato deskriptif itu adalah jadi untuk pidato deskriptif ini adalah kegiatan pidato yang dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Misalnya, ini orator ini tadi ingin menjelaskan mengenai kondisi sulit yang dialami oleh masyarakat gitu misalkan ya. Itu tadi adalah jenis-jenis pidato ya. Untuk selanjutnya kita bisa lihat apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum membuat pidato. Yang pertama tentunya adalah menentukan tema ya. Menentukan tema dari pidato yang akan kita sampaikan seperti itu. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menganalisis suasana pendengar. Keempat, mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan. Yang kelima, menyusun kerangka. Keenam, mengembangkan kerangka pidato. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting setelah pidato itu tadi kita rangkai gitu ya, kita siapkan tadi adalah latihan. Jadi kita harus berlatih dulu sebelum akhirnya kita menyampaikan pidato kita di depan umum. Seperti itu. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menganalisis suasana pendengar. Keempat, mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan. Yang kelima, menyusun kerangka. Keenam, mengembangkan kerangka pidato. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting setelah pidato itu tadi kita